Oke, salam jumpa kembali sahabat Karet Plong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Saatnya kita ulas berita ya. Oke, sahabat Karet Plong Official sekalian, saat ini kita akan mengulas sebuah topik yang cukup menggegerkan ya, yaitu terkait dengan sosok yang melaporkan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait ijazah palsu. Kita bacakan ya. Ya, sahabat Karet Plong Official sekalian, jadi berita ini ditulis oleh tribunmedan.com pada tanggal 12 Oktober 2022 ya. Judul beritanya adalah sosok Bambang Trimulyono, penggugat Jokowi ijazah palsu, pernah geger buat buku Jokowi Undercover. Oke. Tribunmedan.com. Isu soal ijazah palsu Presiden Jokowi berhembus seusai seorang pria bernama Bambang Trimulyono melayangkan gugatan. Bambang Trimulyono menggugat Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA saat mengikuti Pilpres 2019 ya. Gugatan dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022 ya. Oke. Lantas siapa sosok Bambang Trimulyono itu? Oke ya. Bambang Trimulyono adalah penulis buku Jokowi Undercover ya. Ia pernah dipenjara selama 3 tahun karena menulis buku Jokowi Undercover ya. Bambang Trimulyono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 4 Mei 1971. Bambang Tri mengenyam pendidikan di SDN Sukorejo, SMPN 2 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora ya. Ia juga sempat melanjutkan pendidikan ke Universitas Jenderal Sudirman dan mengambil jurusan pertanian. Namun, Bambang Trimulyono keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir ya. Jadi artinya dia tidak menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ya, kira-kira begitu. Gugatan dari Bambang pun sedianya sudah mendapatkan bantahan dari tempat Jokowi mengenyam pendidikan ya. Rektor UGM sudah menegaskan bahwa Jokowi terdaftar sebagai alumni UGM. Rektor UGM Profesor Ova Emilia menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Ia mengatakan Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki pihak UGM. Profesor Ova pun bisa menjamin statementnya dengan berkas asli yang dimiliki UGM terkait pendidikan yang dijalani oleh Presiden Joko Widodo. Oke, sahabat Karet Plong Official sekalian, saya kira yang pertama kita perlu memberikan apresiasi kepada Bambang Tri ya. Walaupun dia pernah menulis buku Jokowi Undercover kemudian dipenjarakan ya. Tetapi setelah keluar dia dari penjara, dia masih ngotot untuk melakukan investigasi dan menulis buku keduanya juga judulnya adalah Jokowi Undercover 2 ya. Dan ternyata di dalam buku yang kedua ini dia lebih mengulas tentang terkait dengan kepalsuan ijazah Jokowi seperti yang ia gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Jadi saya kira ini keberanian yang luar biasa ya, seorang Bambang Tri berani melawan kepala negara ya, presiden ya, yang tentunya memiliki otoritas, memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi Bambang Tri itu masih berani untuk melawan, berani untuk membantah dan berani untuk menggugat ya. Jadi saya kira ini
keberanian yang luar biasa yang perlu diapresiasi. Ya, yang kedua saya kira kita perlu apresiasi juga karena Bambang Tri ini menempuh jalur yang tepat, jalur yang benar ya. Jadi dia tidak membangun opini liar di publik, tetapi dia menempuh melalui jalur hukum ya. Dia melakukan investigasi, kemudian mengumpulkan barang bukti, terus melakukan penggugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi saya kira ini kita perlu apresiasi sebagai sebuah pembelajaran hukum yang baik. Terlepas dari soal benar dan tidaknya itu, saya kira kasus ini kan sudah masuk dalam ranah hukum, jadi nanti diputuskan oleh penegak hukum yang akan menentukan apakah gugatan ini benar atau tidak. Dan itu tentu konsekuensinya berlaku, konsekuensinya akan berjalan ya. Jadi Bambang Tri pun harus siap untuk menerima konsekuensi. Kalau memang gugatannya ini hanya tidak bisa dibuktikan ya secara hukum, maka dia harus menerima konsekuensi hukumnya. Lalu demikian juga ya pihak tergugat dalam hal ini adalah Joko Widodo ya. Kalau memang benar gugatannya terbukti ya maka ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh Joko Widodo ya. Dan itu kita nantikan nanti di keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat ya. Oke, sahabat Karakter Official sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin kita membahas aspek lain ya, bukan aspek hukumnya tetapi aspek komunikasi politik ya, terkait dengan kasus atau peristiwa ini ya. Jadi menurut saya memang dampak dari berita terkait dengan Bambang Tri menggugat Joko Widodo dengan materi gugatan adalah ijazah palsu, saya kira sangat berpengaruh sekali terhadap opini publik ya. Jadi kasus ini bisa membelah opini publik ya. Sekelompok orang mungkin menerima kasus ini sebagai sebuah fitnah terhadap Jokowi ya, atau sebagai sebuah usaha untuk atau satu cara untuk mendegradasi legitimasi kepemimpinan Jokowi ya. Tetapi sekelompok orang lain mungkin menerima ini sebagai sebuah kebenaran. Ya, saya kira kasus ini harus segera diselesaikan secara hukum ya. Pemerintah dalam hal ini Joko Widodo yang tergugat ya harus menyelesaikan kasus ini secara bijaksana ya, secara hukum lah ya. Jangan sampai ada kekuatan-kekuatan lain yang mengintervensi dan itu berdampak buruk sekali ya bagi pemerintahan Jokowi ya. Jadi publik akan semakin tidak percaya kepada pemerintahan Joko Widodo ya. Padahal kita harus bersyukur ya. Kita harus bangga bahwa bangsa dan negara kita di bawah pemerintahan Joko Widodo kita mampu melewati krisis yang begitu luar biasa ya. Ada COVID-19, kemudian kita juga diperhadapkan dengan dampak dari perang Ukraina-Rusia yang tentunya berdampak sekali terhadap perekonomian dunia ya. Banyak sekali negara dan bangsa-bangsa di dunia ini yang mengalami krisis ya, baik secara ekonomi ya maupun stabilitas politik mereka terganggu, tidak kondusif. Tapi bersyukurlah bangsa dan negara kita masih bisa terkendali ya di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Oleh karena itu maka stabilitas politik kita harus tetap dijaga ya. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo harus tetap dijaga. Jadi sekali lagi ya kita coba sarankan bahwa kasus ini cobalah ditanggapi secara bijaksana, diselesaikan secara hukum. Jangan sekali-sekali menggunakan kekuatan lain untuk mengintervensi kasus ini, karena itu akan berdampak buruk ya terhadap legitimasi kepemimpinan Joko Widodo ya. Ya, yang berikut saya kira motif dari kasus ini bisa dibaca juga berkaitan dengan pemilu 2024 ya. Presiden Joko Widodo itu memang potensi untuk maju lagi itu saya kira celahnya sudah tertutup semua ya. Tetapi Presiden Joko Widodo masih punya kemampuan ya, masih punya elektabilitas, popularitas yang sangat tinggi sekali, sehingga masih sangat diperhitungkan di 2024 ya.
Presiden Joko Widodo masih menjadi kingmaker untuk 2024 ya. Jadi saya kira ada analisa ya, kita bisa analisa bahwa ada semacam cara bagaimana menjatuhkan ya tingkat elektabilitas, tingkat popularitas Joko Widodo itu sendiri ya, dengan cara-cara seperti ini ya. Jadi publik ya atau pemilih-pemilih Jokowi itu semakin tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo.